Proses lahir dan berkembangnya tiga kesultanan besar Islam. Tiga kesultanan besar tersebut meliputi dinamika dinasti Fatimiyah, dinamika dinasti Safawiyah, dan dinamika dinasti Mughal. Pertama yang akan dibahas yaitu dinamika dinasti Fatimiyah. Kelahiran dinasti Fatimiyah. Ada 3 poin yang meliputi dari kelahiran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, gerakan Syiah Ismailiyah. Kelahiran dinasti ini dimulai dengan adanya gerakan dari cabang kaum Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah Ismailiyah yang bereaksi terhadap Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang mengadakan penyelidikan kepada kaum Syiah Ismailiyah. Pemimpin gerakan Syiah Ismailiyah adalah Abu Abdullah Al-Husain. Beliau berhasil menarik suku Barbar yang terkenal keras, khususnya dari kalangan suku Khitomah, menjadi pengikut setia gerakan ini. Yang kedua, penobatan Ubaidillah Al-Mahdi. Said berhasil merebut kekuatan dan berhasil mengusir penguasa dinasti Aghlabiyah yang terakhir yaitu Ziyadatullah III dari Tunisia, disusul dengan penduduknya pada tahun 909 Masehi. Inilah awal berdirinya dinasti Fatimiyah yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi. Yang ketiga ada ideologi. Nama Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah Al-Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penisbatan ini memperkuat klaim dan legitimasi dinasti ini yang menganggap bahwa merekalah yang sebenarnya paling berhak mengambil kendali dan memerintah seluruh kerajaan Islam. Dinasti Fatimiyah mengklaim sebagai pemimpin Islam yang sebenarnya. Masa kemajuan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah dapat menguasai Mesir boleh dikatakan dalam waktu yang relatif cepat dari sejak berdirinya. Kejayaan dinasti Fatimiyah ini terjadi setelah berhasil menguasai Mesir, bahkan kejayaannya lebih kurang 200 tahun. Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Pemerintah Fatimiyah sangat memperhatikan masalah keberagaman masyarakat meskipun mereka berstatus warga negara kelas 2 seperti orang Yahudi, Nasrani, Turki, dan Sudan. Ada 3 hal yang dapat disoroti mengenai perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Fatimiyah berkuasa. Yang pertama, kemajuan administrasi pemerintahan. Yang kedua, kelompok sipil yang terdiri atas 7. Yang ketiga, di setiap daerah terdapat pejabat setingkat gubernur yang diangkat oleh khalifah. Dari Mesir, dinasti Fatimiyah tumbuh semakin luas sampai ke Palestina. Kemajuan pada masa ini dapat diketahui dari banyaknya bangunan berupa masjid, universitas, rumah sakit. Selain itu, dinasti Fatimiyah sudah banyak mengenal tata pemerintahan dan tata kenegaraan. Maka dari itu, dinasti Fatimiyah berhasil menjadi salah satu pusat pemerintahan Islam yang disegani. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah berawal dari pemerintahan Khilafah Al-Hakim. Keruntuhan dinasti Fatimiyah disebabkan oleh beberapa kelemahan yang ada pada masa pemerintahannya. Yang pertama, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer. Yang kedua, terjadinya persaingan perebutan wazir. Yang ketiga, adanya resistensi dari orang-orang Sunni dan Nasrani di Mesir. Yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan antara bangsa Barbar dan bangsa Turki terutama dalam bidang militer. Yang kelima, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada rakyat yang mayoritas Sunni. Yang keenam, datangnya serbuan dari tentara salib. Dan yang ketujuh, lemahnya para khilafah. Yang selanjutnya yaitu dinamika dinasti Safawiyah. Asal-usul dinamika dinasti Safawiyah yaitu kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama pendirinya Safi al-Din dan nama tarekat Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan berhasil mendirikan kerajaan.
Safiuddin merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam bernama Musa al-Kazim. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya. Khalifah dinasti Safawiyah. Yang pertama yaitu ada Syah Ismail I. Ismail I menobatkan dirinya sebagai raja atau pemimpin yang syah dari dinasti Safawiyah. Tercatat dua kebijakan penting yang dilakukan oleh Ismail I yaitu pertama, menetapkan Syiah sebagai ideologi resmi dinasti Safawiyah, dan kedua, melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang berada di sekitar dinasti Safawiyah. Pada saat Ismail I menobatkan dirinya sebagai raja yang syah, Ismail juga memproklamirkan Syiah Isna Asy'ariyah sebagai agama resmi dinasti Safawiyah. Menurut Karen Armstrong, peristiwa yang terjadi pada dinasti Safawiyah dengan menempatkan Syiah sebagai ideologi resminya adalah perkembangan yang menakjubkan. Sebab sampai saat ini sebagian besar Syiah adalah orang Arab. Tindakan Ismail I yang memberlakukan Syiah sebagai ideologi resmi dinasti Safawiyah sesungguhnya bermuatan politis. Syah Ismail I dalam membangun dan mengembangkan dinasti Safawiyah adalah dengan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang berada di sekitar dinasti Safawiyah. Ismail I berkuasa memimpin dinasti Safawiyah selama 23 tahun, dari tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Musuh besar Syah Ismail I adalah kabilah Uzbek yang menguasai Turkistan dengan rajanya yang bernama Muhammad Syaibani. Khalifah yang kedua yaitu ada Syah Abbas II. Khalifah Abbas II adalah raja atau khalifah yang suka minum minuman keras, sehingga beliau jatuh sakit dan meninggal. Pada masa Khalifah Abbas II dengan dibantu para wazirnya, kota Konduhar berhasil direbut kembali oleh kekhalifahan dinasti Safawiyah dari kekuasaan dinasti Mughal India. Yang ketiga yaitu Sulaiman. Khalifah Sulaiman naik tahta dinasti Safawiyah menggantikan Khalifah Abbas II. Sebagaimana Khalifah Abbas II, Khalifah Sulaiman juga seorang pemabuk. Khalifah Sulaiman bertindak sangat kejam terhadap para pembesar dinasti Safawiyah yang dicurigainya. Akibatnya, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahan dinasti Safawiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Sulaiman. Kemajuan dinasti Safawiyah. Kemajuan dinasti Safawiyah bisa dilihat dari hasil peradabannya, yaitu bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, bidang keagamaan. Perkembangan perekonomian kekhalifahan dinasti Safawiyah terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas, maka salah satu jalur perdagangan laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Setelah Khalifah Abbas I meninggal, sektor perekonomian dinasti Safawiyah lambat laun mengalami penurunan. Pada masa Khalifah dinasti Safawiyah dapat dilihat dengan munculnya tokoh yang selalu hadir di majelis istana seperti Baha al-Din Syirazi. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Safawiyah ini tidak lepas dari suatu doktrin yang sangat mendasar, yaitu bahwa kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah terhenti dari orang meski taklid saja. Khalifah Abbas I dalam bidang politik keagamaan selalu menanamkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. Kehancuran dinasti Safawiyah. Sebab-sebab kehancuran dan kemunduran dinasti Safawiyah meliputi yang pertama, konflik yang berkepanjangan antara dinasti Safawiyah dan kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian besar pemimpin dinasti Safawiyah. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Khalifah Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Ki Zilbasi. Yang terakhir yaitu ada dinamika dinasti Mughal. Berdirinya dinasti Mughal. Sebelum Islam masuk ke India sekitar 5000 sampai 6000 Masehi, bangsa Devida datang dari Asia Barat ke India dengan
membawa kepercayaan kepada adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada abad ke-6, bangsa Arya dari Persia dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Menjelang masuknya Islam, agama Jaina tidak populer dan agama Buddha sedang menurun. Pada saat itulah Islam masuk ke India. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mulai tahun 610 Masehi, pedagang-pedagang Arab yang telah menganut Islam sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sambil berdakwah. Pada masa Umar bin Khattab, pada tahun 643 sampai 644 Masehi, Panglima Mughiro menyerang Sind, tetapi gagal dikarenakan tentara Arab kurang ahli perang di laut dibandingkan di barat. Pada masa Muawiyah I terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Periodisasi dinasti Mughal. Yang pertama ada periodisasi Babur. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 dan 1527 Masehi. Dan munculnya penguasa Muslim yang mengaku pemerintahannya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Yang kedua ada periodisasi Jehangir. Pemerintahan Jehangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri. Dengan bantuan Panglima Muhammad Har, Khurram menangkap dan menyekap Jehangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan. Pada masa kepemimpinannya, Jehangir berhasil menundukkan Bengala, Mawar, dan Kangro. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi oleh ayahnya, Akbar. Yang terakhir yaitu pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis, di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan. Di tahun ini, Inggris dengan bantuan raja-raja Hindu dapat mematahkan perlawanan yang mereka lakukan terhadap Inggris. Kemunduran dinasti Mughal. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di internal keluarga kerajaan. Hampir semua keturunan Babur memiliki watak yang keras dan ambisius, sebagaimana nenek moyang Timur Leng. Perebutan kekuasaan mewarnai perjalanan dinasti Mughal yang menyebabkan perang saudara berkepanjangan. Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam mempercepat kehancuran Mughal adalah serangan dari luar, mulai dari serangan dinasti Safawi, ketegangan dengan Afghanistan, hingga pemberontakan Hindu. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi faktor ekonomi karena jalur-jalur perdagangan mulai dikuasai Barat. Demikian penjelasan materi mengenai proses lahir dan berkembangnya 3 kesultanan besar Islam.